Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cynthia Fitra Ajija dari program studi Administrasi Bisnis semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mode entry, cost dan benefit, analisis strategi Nestle dalam melaksanakan bisnis ekspor dan impor. Menurut perspektif bisnis internasional, analisis mode entry merupakan topik sentral dalam memahami bagaimana perusahaan multinasional seperti Nestle memasuki pasar global. Setiap mode entry memiliki implikasi yang berbeda terhadap biaya, resiko, kontrol, dan potensi keuntungan. Mode entry yang umum digunakan Nestle yaitu yang pertama, ekspor langsung. Di antaranya keunggulan komparatif cocok untuk produk dengan permintaan tinggi di pasar tujuan dan memiliki keunggulan biaya produksi. Lalu tantangan, biaya logistik yang tinggi, hambatan tarif dan non-tarif, serta fluktuasi nilai tukar. Dan analisis bisnis internasional menekankan pentingnya pemahaman terhadap lingkungan bisnis internasional, termasuk regulasi budaya konsumen dan logistik. Yang kedua, ekspor tidak langsung. Di antaranya, keunggulan komparatif cocok untuk perusahaan yang baru memasuki pasar asing dan ingin meminimalkan risiko awal. Lalu ada tantangan, kurang kontrol atas distribusi dan pemasaran, potensi konflik dengan distributor. Lalu, analisis bisnis internasional memerlukan pemilihan distributor yang tepat dan membangun hubungan jangka panjang. Yang ketiga, lisensi cocok untuk produk dengan teknologi yang kompleks atau membutuhkan adaptasi lokal. Lalu, resiko kehilangan kontrol atas kualitas produk, potensi pembocoran teknologi, dan membutuhkan perjanjian lisensi yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif. Yang keempat, franchising. Cocok untuk bisnis yang memiliki merek kuat dan sistem bisnis yang terstandarisasi dan membutuhkan sistem pengendalian kualitas yang ketat, resiko reputasi merek. Lalu memerlukan adaptasi terhadap budaya lokal dan preferensi konsumen. Yang kelima, penanaman modal langsung atau PMA, yaitu memberikan kontrol penuh atas operasi, akses ke sumber daya lokal, dan potensi untuk membangun merek yang kuat. Lalu investasi awal yang besar, risiko politik dan ekonomi, serta kompleksitas manajemen lintas budaya. Dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan bisnis lokal termasuk regulasi, budaya, dan persaingan. Lalu ada analisis biaya dan manfaat dalam perspektif bisnis internasional. Dalam menganalisis mode entry, Nestle perlu mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama ada biaya, biaya masuk pasar, biaya produksi, biaya pemasaran, biaya logistik, dan biaya overhead. Yang kedua ada resiko, resiko politik, ekonomi, budaya, dan operasional. Yang ketiga, kontrol, tingkat kontrol atas operasi dan strategi pemasaran. Yang keempat, potensi keuntungan, margin keuntungan, pangsa pasar, dan pertumbuhan jangka panjang. Yang kelima, fleksibilitas, kemudahan untuk menyesuaikan strategi bisnis sesuai dengan perubahan lingkungan. Lalu ada contoh penerapan Nestle dalam perspektif bisnis internasional. Yang pertama, KitKat di Jepang. Nestle berhasil mengadaptasi KitKat menjadi simbol keberuntungan di Jepang melalui kampanye pemasaran yang kreatif. Ini juga menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap budaya lokal. Lalu yang kedua, ada Nescafe di India. Nestle menghadapi tantangan dalam memperkenalkan kopi instan di pasar teh tradisional India. Mereka berhasil dengan mengembangkan produk yang sesuai dengan selera lokal dan melakukan promosi intensif. Jadi kesimpulannya, pilihan mode entry yang tepat akan sangat mempengaruhi keberhasilan Nestle dalam memasuki pasar baru. Dengan melakukan analisis biaya dan manfaat yang cermat, Nestle dapat memilih mode entry yang paling sesuai dengan tujuan strategi dan sumber daya yang dimiliki. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.